Nah, saya lagi merokok, nanti kena tombak. Iya, iya. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yahudi jika melantik atau menyembah atau menyetarakan atau menyelaraskan Tuhannya Yahudi dengan makhluk bernama Yesus, apakah itu sebuah kejahatan atau sebuah kebenaran? Karena Tuhannya Yahudi mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Bagi orang yang benar tidak mungkin membuat ilah baru, tapi orang jahat melanggar itu dan membuat ilah baru, di mana Yesus sibuk mengajar menyembah kepada Elohim, tetapi Kristen justru sibuk mengajarkan orang untuk menjadi Kristen menyembah kepada anak orang, anak Maria. Apakah itu sebuah kejahatan? Kejahatan. Maka saya katakan bahwa Yesus hanyalah Tuhan bagi orang jahat. Karena orang yang benar hanya menyembah kepada Tuhan yang datang kepada para nabi. Sedangkan Yesus aja menyembah kepada Tuhannya para nabi. Yesus menyembah, Bang. Yesus bukan ateis, Yesus bukan Kristen, dia adalah penyembah Tuhan. Nah, Kristen datang justru menyembah kepada anak orang, berarti Kristen masuk dalam golongan orang-orang yang jahat terhadap Yesus. Kenapa? Anda baca Kisah Para Rasul 2:36, Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat, bagi orang yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus adalah orang yang tidak beriman. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka yang tidak beriman alias orang jahat. Itu dalil. Jadi tidak perlu tersakiti dengan pernyataan itu, karena itu dalil. Begitu, Bang. Silakan. Oke, Bang. Yang bilang tadi, yang menuhankan Yesus itu karena dia lahir dari Maryam, itu udah salah kan gitu, Bang, menurut Abang. Tapi kalau menurut pemahaman bagi orang yang memahami, Bang, kedatangan Yesus itu di dunia atau dia diutus dengan Allah itu, ya sudah saya jelaskan tadi, dia itu kan datang ke dunia untuk orang-orang yang berdosa. Jadi menebus dosa-dosa manusia, karena mulai dari Adam manusia itu sudah berbuat dosa, Bang. Satu orang pun di dunia ini, Bang, nggak ada yang tidak mempunyai dosa. Wajib ada yang mempunyai dosa, Bang, yang punya dosa. Makanya Yesus itu turun, diutus Allah dia, gitu, Bang. Oke. Jadi gini, saudara, iya, masih Anda silakan. Makanya kami orang Kristen meyakini bahwa dia itu adalah Allah, karena dia pun kadang pertanyaan orang kita Muslim, Yesus kok berdoa kepada Bapa sementara dia Tuhan, kan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya kalau dipahami, Bang, pertanyaan itu sebetulnya sudah tidak masuk akal, Bang. Kan Yesus sudah mengatakan bahwa dia itu adalah, bahwa Bapa dan dia adalah satu gitu. Tapi kenapa pemahaman begitu, pertanyaan timbul, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa sementara dia Allah, Bapa? Nah, berarti dia berdoa kepada diri dia sendiri. Bagi orang yang tidak memahami, ya itu, Bang. Orang kita Muslim ini, saya kurang tahu, Bang, maksudnya entah mencari kesalahan tentang agama Kristen, kurang tahu. Tapi udah tahu, tapi pertanyaan itu terlalu banyak, memprotes betul gitu, Bang. Jadi gini, Bung. Ketika Yesus mengatakan aku diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel, itu tidak salah. Dia diutus sebagai rasul, bukan diutus sebagai Tuhan. Dia diutus sebagai rasul. Aku diutus, Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Diutus sebagai apa? Sebagai Tuhan? Bukan. Yesus datang kepada Bani Israel yang sesat untuk mengajar Bani Israel kembali kepada menyembah Elohim, bukan menyembah dirinya. Nah, pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk kembali kepada jalan kebenaran, Yesus dibekali dengan mujizat-mujizat oleh Elohim. Yesus kemudian
memperlihatkan mujizat-mujizat. Tetapi orang-orang sesat dari kalangan Bani Israel ini justru berusaha ingin membunuhnya. Mereka berusaha ingin membunuh, ingin melengsarkan, menghilangkan Yesus di bumi. Maka mereka berupaya untuk menyalibkan. Nah, Tuhannya Yahudi marah, sehingga Yesus yang mereka salibkan ini dibuat menjadi Tuhan bagi orang yang membenci Yesus. Sama seperti Musa. Anda baca Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus untuk menjadi Tuhan bagi si jahat Fir'aun. Yesus diutus menjadi Tuhan bagi si jahat orang-orang Farisi. Itu fakta, Bang. Jadi ketika Anda mengatakan kenapa umat Islam selalu bertanya kok Tuhan berdoa, itu jangan Anda salahkan, karena memang ini Yesus ini bukan Tuhan, tetapi Tuhan untuk orang jahat. Maka orang jahat akan selalu menutupi ketidaktuhanan Yesus dengan akal-akalan. Tuhan satu. Apa mungkin Tuhan satu ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tetapi orang yang jahat akan mengajarkan, oh itu ini, oh ini itu, ini itu ini itu, tanpa melihat konteks dalil. Padahal jelas Petrus berkhotbah di tengah-tengah orang Farisi. Apa kata Petrus? Semua orang Israel harus tahu, yang aku maksud dengan pasti, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Itu poinnya, itu di situ. Tadinya bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan bagi orang yang menyalib Yesus. Nah, apakah yang menyalib Yesus ini orang benar atau orang jahat? Orang jahat. Berarti Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang jahat. Sederhana itu, Bang. Udah Abang jelaskan kan. Jadi gini, Bang, kalau memang betul Yesus itu, Bang, Tuhannya orang jahat, tapi kenapa ajarannya, Bang, mengajarkan kasih, Bang, kepada orang, Bang? Saya jawab, ajarannya semua tidak ada yang istilahnya menuju kesalahan lagi tuh, Bang, menuju kejahatan gitu. Malahan Muhammad yang ada ajarannya menuju kejahatan, Bang. Oke, saya jawab boleh? Tunggu dulu, Bang. Ya, silakan. Kenapa saya bilang si Muhammad yang ada ajarannya kejahatan, Bang? Iya. Nah, silakan. Satu, di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, sesuai dengan saya dengar ya, iya. belum ada saya buka-buka masalah Al-Quran, Bang. Saya tidak sibuk dengan Al-Quran orang, Bang. Cuman saya dengan sepintas saya tahu, iya, di YouTube yang tadi apa ya kan, betul enggak Muhammad itu menjanjikan pada akhir zaman itu nanti menjanjikan 72 bidadari, Bang, bagi orang-orang yang masuk surga. Itu kalau menurut secara logika tidak masuk akal, Bang. Berarti Muhammad itu pikiran dia itu udah ke apa ke gitu, Bang? Udah tentang masalah apa gitu. Ya, udah gitu loh, Bang. Nah, saya boleh tanggapi, boleh? Saya bukan menghujat, jangan dibilang iya, enggak apa-apa. Nah, itu betul, itu betul. Nabi Muhammad menjanjikan 72 bidadari, betul itu. Itu betul. Itu lagi. Ya, boleh saya tanggapi? Oke, baik. Yang pertama, ketika Anda mengatakan Yesus mengajarkan ajaran kasih, kalau Anda menggunakan dalil itu, Yesus mengajarkan ajaran kasih, Anda tidak akan menjadi orang Kristen. Karena kasih itu ada dua. Kasih kepada Tuhan, yang kedua kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Tuhan adalah tidak meninggalkan perintah Tuhan. Dengan kata lain, jangan menyalib Yesus. Kapan Anda salib Yesus, berarti Anda tidak kasih kepada Tuhan. Karena perintahnya jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah. Kasih utama, hukum utama adalah kasihi Tuhan. Berarti kita harus mendudukkan dulu perintah Tuhan, baru bisa disebut sebagai kasih kepada Tuhan. Percuma kasih kepada manusia
kalau tidak kasih kepada Tuhan dulu baru kepada manusia. Nah, Kristen sudah gugur di situ. Kristen sudah gugur karena mengasihi Tuhan tidak boleh membatalkan firman Tuhan, yaitu Taurat. Sedangkan Kristen adalah agama yang dihasilkan dari menghapus Taurat. Itu fakta. Yang kedua, kasih sama manusia. Kasih sama manusia adalah mengajarkan manusia untuk menjalankan semua perintah Tuhan, bukan mengajar manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan. Sedangkan kalau Anda meniru pengajaran Yesus di dalam Matius 5, kasihi sesamamu manusia, itu adalah poin ketujuh. Poin-poin sebelumnya adalah jika kau memandang wanita dan mengingini di dalam hatimu, maka kau sudah bersinah. Kalau itu terjadi, cungkil matamu. Jadi sebelum sampai kepada ajaran kasih tadi, harus cungkil mata dulu. Orang Kristen pintarnya adalah mereka meninggalkan semua ajaran Yesus, lalu mengambil poin ketujuh ini, yaitu kasih. Tapi kalau dipertanyakan, apa yang kasih di Kristen? Ajaran kasih yang bisa kita lihat di Kristen itu yang mana? Yang mana ajaran kasih di Kristen itu? Satu poin aja. Kalau ada pembuktian di dalam agama Kristen tentang kasih, saya boleh berhenti menjadi apologet Islam. Tapi sampai hari ini saya tidak menemukan kasih di Kristen itu. Bahkan Indonesia telat merdeka dibandingkan negara-negara lain karena penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Kristen. Nanti Indonesia merdeka, baru orang Kristen itu belajar senyum. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Kristen itu adalah orang beringas yang hanya menghisap darah manusia-manusia yang tidak punya dosa. Dulu sebelum Indonesia merdeka. Itu fakta, Bang. Setelah merdeka baru Kristen itu belajar senyum. Dulu sebelum Indonesia merdeka, yang ada hanya Averdomes, SNU, itu aja kerjanya orang Kristen dulu sebelum Indonesia merdeka. Camkan itu. Yang kedua, ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad menjanjikan 72 bidadari, Bung, Yesus di dalam ajarannya, Yesus dalam ajarannya, bukan ajaran Kristen, ajaran Yesus nih, Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Tetapi lagi-lagi, karena Yesus Tuhan bagi orang jahat, mereka orang jahat ini menghapus kata istri di dalam terjemahan Indonesia. Anda boleh baca terjemahan lama, silakan Anda baca terjemahan lama di dalam kitab saudara sebelum dihapus si jahat. Di situ jelas Yesus mengatakan, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku akan memperoleh 100 kali lipat di kerajaan langit dan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi kalau Nabi Muhammad 72 bidadari, Yesus 100. Itu, Bang. Dan kami umat Islam ketika berbicara surga, kami tidak berbicara tentang nuansa seks. 72 bidadari itu adalah seibarat Nabi Adam alaihissalam ketika diutus ke bumi, ketika diciptakan untuk hidup di bumi selama kurang lebih 100 tahun, Adam diberikan istri kepada dia sebagai pelengkap daripada kehidupannya sebagai seorang laki-laki. Tuhan pencipta langit itu adil, sehingga dia menciptakan wanita untuk Adam. Itu di kehidupan ini, taruhlah 100 tahun, satu istri. Di kehidupan surga itu tidak ada akhirnya. Kehidupan surga itu kekal selama-lamanya. Maka kalau dikatakan 100 tahun satu istri, harusnya di kehidupan kekal, kalau kita bandingkan kehidupan di bumi 100 istri, satu istri, maka kehidupan kekal tidak cukup kalau hanya 72. Karena kita tidak hidup hanya 720 tahun atau 7.200 tahun. Enggak, kita hidup kekal selama-lamanya. Jadi kalau cuma 72, saya rasa itu masih kurang. Makanya Yesus 100 bagi Yesus. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Jadi
sabar, kehidupan surga itu bukan mulu-mulu seks. Kehidupan surga bagi Islam sama kehidupan di bumi, bukan hanya istri yang ada, tapi ada kehidupan sosial yang lainnya. Di surga kami hidup seperti di bumi. Seperti itu, Bang. Silakan. Yes. Oke Bang, oke. Jadi untuk kami Kristen, surga itu nggak ada dijanjikan dengan itu Bang. Minum obat Bang, minum obat. Gimana? Minum obat, aku bilang. Ipil ya? Iya, sudah tadi, sudah. Iya. Gimana? Jadi gini Bang, ini sedikit untuk apa ya, sebagai contoh ya. Kenapa Tuhan itu kenapa Yesus itu dianggap Tuhan? Sama kayak abang ini. Kalau abang ini di dalam agama Muslim apa gelarnya Bang? Guru atau ustadz? Siapa? Abang, Bang Juma. Saya nggak ada gelar. Saya dipanggil cuma Bang Zuma aja. Saya bukan ustadz. Oke. Iya. Kalau seandainya abang itu dianggap sebagai ustadz Bang di dalam Islam, Iya. ya itu penyebutannya itu nggak mungkin cuma hanya ustadz aja, pasti nama abang yang aslinya kan disebut Bang. Zuma adalah ustadz, kan gitu. Jadi sama, kayak gitu juga Yesus itu adalah Tuhan. Sama kayak gitu Bang. Berarti yang dituhankan, yang diustadkan sama abang itu bukan kepribadiannya abang, bukan kemanusiaannya abang gitu loh. Yang diustadkan sama abang itu adalah pembelajaran abang, penyampaian abang kepada umat-umatnya. Jadi firman Tuhan yang abang sampaikan itu kepada umatnya, berarti itu yang dijadikan ustadz, bukan badannya abang. Kalau badan abang itu ya manusia sama kayak kita gitu loh. Jadi itulah Bang, singkatannya dulu, singkat aja lah aku jelaskan dulu sebagai contoh. Kalau abang masuk akal silakan, kalau enggak ya saya pun tidak, bukan istilahnya itu 100% Bang. Itu sebagai pedoman aja sama saya, kan gitu Bang. Iya, sebenarnya gini Bung, Anda nggak usah repot-repot menjelaskan tentang Yesus Tuhan. Memang dia Tuhan, Yesus itu Tuhan, tapi hanya untuk kelompok tertentu. Orang benar Tuhannya Elohim. Kalau kami, Tuhan kami Islam, jelas Allah. Qulu amanna billah wa ma, jelas itu. Sebagaimana apa yang disembah oleh para nabi terdahulu. Itu kami. Nah, Yesus ini spesial. Tuhan untuk orang-orang jahat. Sama seperti Musa. Musa ini adalah Tuhan untuk orang-orang jahat, yaitu Fir'aun dan juga pasukannya atau umatnya. Yesus Tuhan yang dibuat oleh Tuhan yang sesungguhnya. Musa Tuhan yang dibuat untuk Tuhan dari Tuhan yang sesungguhnya kepada orang jahat pada masing-masing zamannya. Coba sekali lagi sentuh dalil Bang, sentuh dalil. Kisah KPR 2 nomor 36. Coba disentuh itu. Coba disentuh itu, maka akan sangat jelas orang-orang yang menjadikan Yesus Tuhan akan menyesatkan orang lain dengan memberikan embel-embel pengajaran-pengajaran terhadap Yesus demi menguatkan Yesus yang bukan Tuhan ini adalah Tuhan. Anda, siapapun itu akan mengatakan Yesus itu Tuhan, bahkan sampai kepada jatuh kepada kekonyolan yang sangat menggelikan. Terkadang mereka mengatakan Yesus itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ini kan konyol. Saking pinginnya Yesus itu Tuhan, tanpa menyadari bahwa Yesus memang Tuhan bagi orang-orang jahat. Si orang jahat ini mau orang lain percaya terhadap konsep itu, di mana konsep itu sebenarnya sudah terekam di dalam Bible itu sendiri. Begitu juga dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 27 dan juga ayat 30, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan untuk orang-orang kafir disebabkan karena mereka tidak beriman. Itu Bang. Oke, ginilah Bang, aku ucap terima kasih dulu sama Abang sudah mengasih kesempatan untuk bergabung untuk sementara. Ya. Terima kasih. Thank you Bang, thank you.
Terima Siap, kasih siap. atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak lah Bang Juma. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke. Saudara Pebiers. Silakan naikkan Iya. Bang, naik Bang ya. Baik, baik. Makasih ya Bang ya. Oke Bang. Makasih. Silakan teman-teman non muslim ajukan permintaan. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam Pak Kusuma. Iya, Selamat malam. malam Saudara Elia. Malam. Ini Nabi Sawan Kem ini di jalan Pak. Iya, iya. Iya, gimana tanggapan Saudara Elia terkait tema saya? Ini Lagi di yang jalan, tadi saya Bang. ingin kutip yang maksudnya Bapak tadi katakan orang-orang jahat itu maksudnya Abang itu siapa yang jahat itu yang mengikuti Yesus itu? Orang Farisi Bang. Orang Farisi. Orang Farisi yang jahat terhadap Yesus ini, maka bagi mereka Yesus dibuat menjadi Tuhan bagi mereka. Jadi menurut Bapak juga orang-orang Kristen sekarang yang mengikuti Yesus itu adalah orang-orang jahat. Kalau nggak jahat, apa namanya Bang? Karena menuhankan selain pencipta langit dan bumi. Menurut saudara itu apa namanya? Oke, nah masuk ke ruang itu saya paham. Kalau itu menurut Bapak orang yang mengikuti Yesus adalah orang jahat, tapi saya lihat yang di Muslim itu kebanyakan kekerasan. Apa itu bukan orang jahat? Yang disebut jahat di sini adalah perspektif ketuhanan Bang. Kita belum masuk ke dalam tatanan pengajaran yang baik. Di muka bumi Enggak, ini Pak. kita tidak Enggak, kita Muhammad, Bang. Yang saya kutip kan Abang bilang tadi. ya. Umat yang mengikuti Yesus itu adalah mereka-mereka yang jahat. Termasuk Bukan orang mengikut, Kristen. Bang. Anda Yang tidak saya tanyakan tadi Bapak Anda saudara bukan bilang, pengikut Yesus, Anda penyembah pentuhan Yesus. Jahat dalam perspektif ajaran tauhid satu Tuhan. Itu yang disebut jahat. Coba Anda lihat ulangan kalanya 13. kalau mau jelaskan itu Bang, jelaskan yang detail agar yang mendengar juga bisa paham. Oke lah kalau mengenai perspektif Bapak mengenai agamanya Bapak, oke itu benar menurut Bapak, tapi untuk kami kan tetap benar agamanya kami. Saya berbicara data, Bung. Coba tunjukkan dalam Iya. Al-Quran. Coba tunjukkan dalam Al-Quran bahwa Allah dijadikan Tuhan untuk orang-orang jahat itu di mana dalilnya? Tapi kalau di KPR 2 jelas nomor 36. Yesus dibuat menjadi Tuhan untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Sekarang permasalahannya, yang menyalib Yesus jahat atau tidak? Begitu abangku. Ya oke, makanya saya bilang Oke. saya mau sampaikan, silakan lanjutkan apa yang menjadi keinginan Bapak sekalian. Tetapi jangan sampai, karena ingat Indonesia ini dijamin untuk beragama menurut kepercayaan masing-masing. Kalau punya Iya, betul, betul. pemikiran membenarkan agamanya masing-masing silakan, tapi jangan berlebihan karena semua punya benarnya di dalam agamanya dan punya kesalahan di dalam agamanya. Karena Iya, yang untuk itu- menjalankan ini Pak manusia, bukan Tuhan. Ya, untuk Pengikutnya itu. pun semua ini mau bilang Kristen begini, Islam begitu. Intinya saya lihat juga, kita lihat bersama. Kalau benar agama itu mengajarkan yang baik dan kita mau benar, kita sudah melakukan yang berkenan. Tapi kebanyakan sekarang justru banyak hal-hal yang tidak berperi kemanusiaan dilakukan, tetapi dia menyatakan dia orang beragama. Oke, terima kasih. Saya turun. Oke, makasih Lanjutkan. Bung, makasih. Silakan, silakan. Jadi kita belum pernah melihat ada iblis melakukan pembunuhan. Kita belum pernah melihat iblis menjadi pesina. Kita belum pernah lihat iblis mencuri, merampok, menjajah. Belum. Apakah iblis baik? Tidak. Kenapa iblis dikatakan jahat? Karena iblis mengajak manusia ingkar terhadap Tuhan. Nah, itu. Jadi kalau hanya perbuatan-perbuatan
memperlihatkan perbuatan baik, membantu orang, mengasihi orang, itu belum tentu menjadi cerminan orang itu adalah orang yang bukan orang jahat. Karena perspektif kejahatan itu yang kita sedang bahas ini adalah ketika manusia menuhankan yang bukan Tuhan di hadapan Tuhan. Nah, itu jahat itu. Begitu saudara-saudaraku yang dikasihi. Halo Zuma, jumpa lagi Zuma. Jumpa lagi. Halo, Bang. jumpa lagi. Siap. Silakan buka kameranya, silakan. Silakan buka kamera, izin. Ya. Apa yang kita bahas? Itu ada temanya, Bang. Orang Yahudi tidak menuhankan Yesus karena mereka sudah punya Tuhan bernama Yod-He-Vav-He. Nah, sekarang yang menuhan nenek moyang mereka. Yesus, ya Yesus Tuhan itu dituhankan oleh orang Kristen. Ya, Apa salahnya di situ? tidak ada yang salah. Memang Yesus Ya, Tuhan jadi- untuk orang-orang jahat. Tidak ada yang salah. Ya, kenapa kau katakan yang Tuhan mengatakan Yesus Tuhan itu orang jahat? Alasannya apa? Alasannya karena Petrus berkata, seluruh orang Yahudi harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk yang menyalib Yesus. Pertanyaannya, orang yang menyalib Yesus itu orang benar atau orang jahat? Orang jahat. Tapi Orang bukan jahat. Kristen yang menyalib Yesus. Kristen tidak pernah menyalib Yesus. Iya, orang jahat. Kristen tidak pernah Nah. menyalib Yesus. Nah, sekarang menurut saudara, siapa yang mengajarkan kemudian menyembah Yesus? Orang yang Itu bukan benar, ajaran Yesus sendiri. orang yang benar Malaikat. atau orang jahat? Malaikat, malaikat. Di mana malaikat mengajarkan Baca Kristus? Lukas 2 ayat 11. Nah, Lukas 2 ayat 11 buka. Lukas 2 2 ayat 11. hari ini telah lahir. Apa yang lahir? Juru selamat Tuhan Yesus di kota Yang Daud. lahir ini pencipta atau ciptaan? Tuhan. Enggak, yang Malaikat saya tanya, mengaku yang bahwa lahir Yesus itu Tuhan. Yang lahir ini lahir dari rahim manusia ini pencipta atau ciptaan? Yang saya katakan kan malaikat mengakui dia di Lukas 2 ayat 11. Bukan Lahir. dari rahim, enggak ada rahim di situ. Enggak ada rahim lahir. di situ. Lahir dari mana Dia dia? lahir. Dari Malaikat menyatakan. Oh enggak. lahir dari mana? Dengar Lahir dulu. dari mana? Lahir dari mana? Yang saya katakan malaikat menyatakan. Itu Jadi yang kalau Anda kau tidak percaya, katakan. kalau kau tidak percaya malaikat ya iyalah. Saya percaya, Paman. Yang Nah, saya tanya, itu yang lahir berarti- ini siapa? Pencipta atau ciptaan? Tuhan. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Tuhan yang dikatakan Saya malaikat ulang itu lagi ya. Tuhan yang lahir. Tengoklah kalau orang jahat bicara itu begitu. Nah, Saya itu tanya bukan otakmu Tuhan main atau lagi, bukan Tuhan. otakmu main lagi. Oke, Yang saya layani tanya kau. orang Layani jahat kau. bicara gitu, emosi dia, emosi. Yang saya tanya, Layani kau. Bang, yang lahir ini tuh pencipta atau ciptaan? Baca Lukas 2 ayat 11. Baca dulu. Saya Baca. sudah baca, Paman. Nah, Pada hari ya, ini, itu kan. hari ini telah lahir. Pertanyaan saya, pada Iya. hari ini yang lahir pencipta atau ciptaan? Dan Biar ada kita tidak jawabannya, tertipu. telah lahir Biar bagimu kita Tuhan. tidak. Maka saya tanya, abangku, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Biar kita tidak tertipu dengan kata Tuhan. Yang lahir Makanya pencipta jangan atau ciptaan? penggal-penggal. Jangan penggal kalimatnya. Anda cuma mengambil kata Tuhan. Hari ini telah Anda lahir lupa. bagimu Tuhan. Anda lupa lahir. Lahir Anda cuma bagimu mengambil- Tuhan. Iya, Tuhan yang Anda ambil kan? Anda lupa dia lahir. Iya, malaikat Nah, yang yang menyatakan lahir itu, kan. yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Kan orang jahat. Tidak ada ciptaan dan pencipta di situ. Yang lahir bagimu Tuhan, malaikat kan yang saya bilang. Yang lahir ini lahir keluar brojol. Lelet.
pertanyaan saya, Muncul kalau Anda lagi bukan kau. orang jahat, kalau Anda bukan orang jahat, jujur, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Jujur. Hari ini telah lahir bagimu Tuhan di Yang kota Daud, Juru lahir, Selamat. yang lahir, Iya. yang lahir, nih, Tuhan. lahir nih, lahir. Begitu lahir, mamaknya begini. Anakku sayang, oh kodong, anakku cepatlah besar, karena si Sambehir akan menuhankanmu. Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Kalimat dari malaikat itu Tuhan yang lahir. Saya tahu paman, Tuhan itu gelar, tapi esensi yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Enggak ada disebutkan di situ ciptaan atau pencipta. Meskipun Tuhan. tidak ada, tapi kalau Anda akalnya sehat, bukan orang jahat ente, tidak kerasukan setan Anda dalam beragama, menurut ente yang manusia ini, yang lahir ini Tuhan, pencipta atau ciptaan? Alkitab mengatakan, informasi dari Alkitab Lukas 2 ayat 11, yang lahir malam itu adalah Tuhan. Itulah Yesus. Nah, Tuhan itu gelar paman, Tuhan itu gelar. Ya. Pohon kayu juga bisa kau tuhankan, bukit bisa kau tuhankan. Yang saya maksud, yang lahir pencipta atau ciptaan. Kalau dia adalah pencipta, berarti pencipta yang adalah Tuhan. Kalau dia adalah ciptaan, berarti ciptaan yang adalah Tuhan. Tinggal Anda jawab aja. Yang lahir ini Konsepmu ciptaan itu atau... kan, kita bicara bukan konsepmu, tapi konsep Alkitab. Ya kan, karena Kita yang kau bahas berbicara Alkitab. tentang dalil. Dalil. Dalil Sudah 2000 memang. tahun. Nah, baca dalilnya. 2000 Baca tahun dalilnya. kalian terjerat di situ. Saya bertanya, yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Selesai di situ. Selesai di situ. Tuhan. Sebelum jadi Tuhan, yang lahir dulu. Jangan dipenggal kalimat-kalimat Alkitab, enggak usah dipenggal-penggal. Anda yang Jangan memenggal. dibawakan dalam pikiran Anda yang menggal di awal dulu, yang lahir ini apa? Telah lahir bagimu malam ini Tuhan Juru Selamat di kota Daud itu. Yang lahir, lahir kan? Pertanyaan saya, abangku yang ganteng, yang lahir itu, yang lahir, apakah pencipta atau ciptaan? Sifat yang lahir itu sifat pencipta atau sifat dari ciptaan? Itu dulu. Dan bukan itu yang dibahas. Yang lahir Tidak bukan. bisa, tidak bisa, karena Yesus hanya, dengar, Yesus hanya Tuhan bagi orang jahat. Tidak bisa. Malaikat, kau katakan malaikat itu jahat ya? Wah. Tidak salah malaikatnya mengatakan, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi, Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Daud, ya itu kan. Dia mengatakan Kurios. Tuhan. Kurios. Tuhan. Kurios artinya Tuhan. apa? Kurios artinya apa? Tuhan. Kalau teos artinya apa? Tuhan. Kalau kurios? Tuhan. Yesus hanya Tuhan untuk orang jahat. Jahat kali orang ini. Nah, Kurios, bahasa aslinya kurios. Jangan kebawakan pikiranmu itu. Kalau secara manusia Alkitab tidak sampai otakmu. Makanya pakai secara iman kepada Tuhan. Berdoa akan membaca Alkitab. Membaca Alkitab itu berdoa, serahkan diri. Tuhan masukkan Roh Kudus dalam hati. Makanya bisa terpahami. Kalau terpahami secara manusia, itu salah. Inilah saudara-saudaraku Kristen, lihat wakilmu ini. Lihat wakilmu ini. Sekarang saya tanya lagi sama saudara. Saya tanya sama saudara. Enggak laku framingmu itu sama saya, enggak laku. Oh, enggak apa-apa. Tujuan saya bukan Anda. Tujuan saya umat Islam se-Indonesia supaya tidak tertipu untuk jangan menjadi Kristen. Saya juga memberi paham pada mereka. Saya beri paham biar mereka mengerti ajaran Kristen. Bahwa Kristen tidak mau ditanya tentang siapa yang lahir, Tuhan pencipta atau bukan. Kristus yang manusia suci. Tidak ada manusia seorang pun di dunia ini yang suci. Hanya Yesus. Baik. Dan wajar dia sebagai Tuhan. Baik. Teman-teman sekalian dengarkan. Saudara kita sudah mengakui bahwa sembahan dia adalah manusia suci. Kita tepuk tangan untuk itu ya.
Pertanyaannya, pencipta langit dan bumi ini manusia suci atau bukan? Manusia suci waktu dia di dunia, dia itu adalah Tuhan yang menjadikan dirinya manusia. Karena kalau Pencipta dia langit dan sebagai bumi. dengar dulu, kalau manusia biasa tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Kalau manusia biasa, Yesus itu manusia di bumi satu-satunya yang paling banyak dosanya. tidak ada dosa manusia suci. Manusia Karena dia yang adalah- paling banyak dosanya itu Yesus. Karena dia adalah Tuhan yang menjadikan dirinya manusia. Apa? Tuhan Apa? yang menjadikan dirinya manusia, itulah Yesus. Makanya kalau Coba kalau Anda manusia tunjukkan, ini- coba Anda tunjukkan ungkapan Yesus bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Yesus katakan itu di mana? dia itu menyatakan bahwa dirinya dengan Bapa adalah satu, Itu. tapi dia sendiri. Nah, satu yang saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang menjadi manusia? Kalau di konsepmu begitu, memang di Alkitab tidak tertulis keseluruhan. Saya lebih percaya Yesus daripada orang jahat kayak ente. Hanya orang jahatlah yang melantik Yesus jadi Tuhan. Udah kubuktikan, Kalau- bukan? Di kalau mana orang jahat Yesus? itu- Di mana kalau Yesus orang jahat mengatakan? itu memang- Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Yesus. Yesus yang harus menjelaskan, bukan Anda. Ya, sudah- Di mana Yesus sudah saya mengatakan itu? Sudah saya katakan tadi, malaikat yang menyiarkan dan menyampaikan. Itu ucapan Lukas. Itu ucapan Nah, Lukas. Saya kan minta ucapan Yesus mana? Ucapan Yesus. malaikat Itu bukan malaikat, itu Lukas. Sekarang Mana mana itu? ucapan Yesus? Ucapan Kau Yesus kira- yang mengatakan Kau kira ucapan semut atau sapi merah? Bukan. jangan emosi, jangan emosi. enggak emosi, Sekarang, kau yang emosi. sekarang siapa yang bisa menjelaskan tentang Yesus? Anda atau Yesus? Dalam Alkitab dia lengkap itu Injil. Lengkap mulai- kebiasaan kehidupannya. jurusnya Edis. Saya ulang lagi, yang Apa bisa jurusnya? menjelaskan, yang bisa menjelaskan siapa dirinya, Yesus atau Anda? Ada dalam Alkitab Injil. Yesus atau Bible yang bisa menjelaskan tentang dirinya? Injil itu adalah tulisan-tulisan tentang mengenai diri Yesus. Itu kan bisa kita baca. Abang. Yesus adalah guru, dia Tuhan, dia menjelaskan tentang dirinya. Di dalam kitab saudara Yohanes 5 nomor 31, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Mana kesaksian Yesus kalau dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia? Sedangkan yang bapaknya sendiri, yang dia sendiri juga waktu dia dibaptis menyatakan ini anakku yang kukasihi. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Anak. Berarti dia bukan bapak itu sendiri, dia anak. Kalau pikiran manusiamu, kalau logika manusiamu memang Jangan terbatas pakai itu Zuma. jangan pakai Gini. pikiran saya. Pakai pikiran Yesus. Kalau pikiran orang Pakai pengikut pikiran Yesus, Yesus, pakai pikiran Yesus yang kita pakai. kalau pikiran pengikut Yesus, Bapa, Saya nggak Anak, mau dan pakai. Saya Roh sudah Kudus tahu satu. kalian adalah orang-orang jahat. Yang saya maksud pikiran Yesusnya tentang dirinya. Di mana tertuang itu? Di mana tertuang Kalau pikiran orang- Yesus tentang dirinya? Enggak. Jangan framing dulu. Kalau orang-orang jahat itu adalah pembunuh, suka membunuh itu. belum tentu. Suka berzina. Belum tentu. Nah, itu. Belum tentu karena Itu agama Kristen setelah kalau Indonesia penjahat merdeka sebisa mungkin mereka nggak membunuh. Tapi sebelum Indonesia penjahat. merdeka, tangan mereka basah dengan darah manusia yang beragama Islam. Catat itu. Jangan sok cantik. Kristen nanti belajar senyum, nanti setelah Indonesia merdeka ikut-ikutan teriak merdeka, merdeka, merdeka. Pret. Terus Jangan nggak usah yang itu nggak usah. Kita Jadi, masih enggak, terasa. gini. Saya Dengar, sendiri dengar. adalah cucu pahlawan yang mengusir orang Ya. Kristen di bumi Nusantara, Ya. khususnya di Sulawesi Selatan, Pak. bedakan Saya cucu pahlawan. negara dengan agama. Kakek saya ini mendapatkan lencana dari negara sebagai pahlawan Kau punya nasional. otak tidak? Kau punya otak? Kau punya otak tidak? Apa itu, Bedakan Bang? negara dengan agama. Oke, sekarang Bedakan kita negara bedakan. dengan agama. Sekarang kita bedakan. Akan tetapi
negara yang datang menjajah itu oknum-oknum Kristen atau bukan? Ya saya kurang tahu juga karena ada juga agama lain. Orang jahat itu begitu cara ngomongnya. Makanya jadi, Yesus itu Tuhan hanya untuk orang jahat. Sekarang kita kembali kepada tema. Orang jahat itu yang penzina, paham. pembunuh itu. Oke, kalau Kristen bukan pesina, tolong tunjukkan dalil di Kristen syarat sah nikah dari Yesus. Jawab. Syarat sah nikah dari Yesus untuk Kristen mana? Kalau kalian Yang bukan pesina, dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. yang dipersatukan. Oke. Yang ditunjuk mewakili Tuhan di bumi ini pada kaum Israel suku apa? Toraja, Batak, Manado, Ambon, NTT, Flores, atau suku Lewi? Jawab. Kemana-mana kau ini. Kamu membawa data ucapan Yesusnya di mana Yesus adalah orang Yahudi. Apa yang dipersatukan? Yang dipersatukan oleh siapa? Tuhan. Siapa wakil Tuhan untuk mempersatukan manusia Yahudi? Suku Lewi atau suku Cadang? Kalau kami sebagai pengikut Kristus adalah para pendeta Allah. Di mana otoritas pendeta di hadapan Tuhannya Yahudi? Jawab. Apa Yahudi? Yahudi itu kan satu negara di sana itu. Tapi Sekarang berbangsa. suku mana? Dengar, suku mana yang ditunjuk Tuhan sebagai wakilnya di bumi pada saat Nggak itu? nggak ada. Lewi. Tapi dia Imam mengangkat hambanya. Lewi, keturunan Harun, yang ditunjuk sebagai wakil Tuhan untuk mempersatukan Bani Israel, laki perempuan. Kristen, siapa yang menunjuk pendeta? Saya tidak mengarang. Saya tidak mengarang. Sekarang kalau Anda mengatakan yang banyak pesina di Islam, Biar saya jelaskan. dengarkan saya. Habis ini Anda jelaskan. Tolong tunjukkan syarat sah nikah Kristen berdasarkan ajaran Yesus. Kalau tidak ada, berarti kalian semua adalah anak-anak zina. Jawab. Yang Jangan dipersatukan oleh kayak babi. Tuhan, yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dicarikan manusia. Tuhan siapa? Tuhan kami sebagai pengikut. Yang mana? Kristen. Di mana Tuhannya Yahudi berbicara tentang orang Kristen? Di mana? Di mana Tuhannya Yesus. Yahudi bercerita tentang orang-orang pemakan babi Apa tidak Tuhan bersunat? Yahudi? Di mana? Apa Tuhan Yahudi? Kita kan ngomong ini Yesus. Di itu kan- mana? Di mana Yahudi Yesus? Yesus. Di mana Yesus mempersatukan Kristen laki perempuan di mana? Yahudi Di mana Yesus tidak pernah? mempertuhankan Yesus, tidak mempertuhankan Yesus Yahudi. Di mana? Bawa Yahudi. Di mana Yesus pernah menikahkan orang Roma Yunani? Di mana? Apalagi orang Indonesia di mana? Apa Roma Yunani? Kok ngawur kau? Agama ngomong, Anda ngawur. itu dari situ. Agamamu dari sono. Bukan dari Yesus Ngawur, agama kau. Anda ini. Sekarang Ngawur. saya kembalikan kepada bahasa Anda. Kalau tidak ada syarat sah nikah di Kristen dari Yesus atau dari Tuhannya Yahudi atau dari rabi-rabi Yahudi, maka Kristen semuanya adalah keturunan zina. Itu kan Oke ya? pikiranmu. Pikiranmu kan? Jangan pikiran saya, Bang. Saya bertanya, apa syarat sah nikah orang Kristen dari Yesus? Yang dipersatukannya secara Roh Kudus, dia mempersatukan kedua insan. Ayo. Nah. Apa? Di mana Yesus mengatakan tentang orang Kristen dipersatukan? Ayo. Orang Yahudi dipersatukan dalam perkawinan oleh suku Lewi. Di Kristen siapa yang dikasih otoritas untuk mewakili Tuhan? Siapa? Sekarang kemana ada suku Lewi? Kalau suku Lewi gini, benar. Yang Suku perkawinan Lewi. di Yahudi, perkawinan Yahudi yang menjadi imam siapa? Ya imam lah. Imamnya siapa? Dari suku Imam. mana? Di antara 12 suku, siapa yang mereka ditunjuk sebagai imam? Ya, bukan hanya khusus untuk perkawinan ditunjuk Bukan itu, tapi hanya. Lewi itu ditunjuk. Bukan. Benar. Lewi itu ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan apa saja keluhan orang Israel dulu kepada Tuhan. Ditunjuk suku Lewi, bukan hanya pernikahan. Nah, sekarang oke. Sekarang di mana Tuhannya Yahudi memberikan syarat sahnya nikah kepada orang di luar Yahudi? Ayo.
Nah Satu. sekarang Lewi Dua. Tiga. yang mewakili Lewi Empat. itu sekarang adalah para Lima. pendeta hamba Tuhan. Mama hancur Tuhan. sudah, hancur sudah. Syarat Apanya? sah kawin sahnya pernikahan orang Kristen yang diberikan dari Tuhannya Yahudi, mana dalilnya? Waktu Khadijah dengan Muhammad nikah, siapa? Loncat nih, Al-Quran kami lengkap. Ya kan? Nggak usah kau, Berarti nggak usah ada- kau ragukan nih. Berarti Jangan kau waktu ragukan. Khadijah dengan Muhammad kawin itu adalah pendeta. Itu hamba Tuhan. Jangan kau ragukan. Islam kau datang, ragukan. Islam datang pada saat pernikahan Rasulullah itu belum seperti syariat yang disempurnakan. Pahami dulu itu. Oke? Nah, sekarang saya pertanyakan, ketika kejahatan Yang itu adalah menikahkan pesina-pesina. Khadijah dengan Muhammad itu pendeta. Tunggu. Dengar. Ketika Anda mengatakan bahwa kejahatan itu karena persinahan, apa dasarnya Anda mengatakan orang Kristen itu tidak berzina? Karena Karena sudah dipersatukan Tuhan, tidak berzina mereka satu. Tuhan yang dimaksud di sana siapa? Ya Tuhan Yesus. Yesus. Ya. Masalah Karena generasi. orang Kristen itu adalah Tuhan Yesus. Masalah generasi. Karena- Masalah. Karena Mantap Tuhan sekali. Kristen itu Keren. Tuhan Yesus. Keren. Apa keren? Tolong tunjukkan di mana ucapan Yesus yang membahas tentang perkawinan di luar Yahudi. Ini udah berapa kali disinggung? Mana? Berapa kali disinggung itu? Apa yang Anda singgung? Yang Makasih, dipersatukan sahabat. Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Berarti yang Itu dipersatukan itu berbicara tentang umat siapa? ya umat Kristen lah. Hah? Jadi Yesus mengajar orang Kristen waktu itu. Kami pengikut Kristus. Kalau Yesus Kristus yang tidak, mana? Saya tidak tanya Kristus. Yesus Kristus itu adalah yang kami ikuti. Yang Ya. Anda ikuti kan yang keluar dari kubur, beda. Yang saya tanya adalah ucapan Yesus, ya, ucapan Yesus kepada Kristen. Di mana itu? Makanya orang meninggalkan orang tuanya dan saudaranya dan menikah dengan satu orang, itulah yang diikat oleh Tuhan. Itu ucapan siapa, Bang? Itu ucapan siapa? Tuhan Itu ucapan Yesus. siapa? Kepada siapa? Kalau Tuhan Yesus mempersatukan umatnya Kristen, dia mengatakan itu meninggalkan orang tuanya dan terikat dengan suaminya atau istrinya. Dipersatukan dalam nama Tuhan. itu ucapan Yesus untuk siapa? Ya untuk umatnya. Kami Untuk orang Kristen. Farisi. Orang Mana? Farisi. Farisi Oke. tidak. Enggak dengar. Oke. Farisi Saya tanya, tidak itu mengakui Yesus itu Tuhan. Itu Dengar. ucapan Dengar. ucapan Yesus tertulis di mana? Tertulis di mana ucapan itu? Farisi itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Biar Karena kau tahu. itulah Yesus. Dengar, Anda yang harus dengarkan saya. Bukan tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mau Elohim setelah melantik Yesus untuk Tuhan mereka. Mereka menolak ketuhanan Yesus. Mereka tidak menuhankan Yesus. Iya, memang tidak, tetapi Tuhan mau mereka menuhankan Yesus. Tuhan yang memaksakan Jadi, mereka untuk menuhankan Yesus. Orang-orang Makanya jahat lah. Orang-orang jahat lah yang mau membunuh Yesus itu. Farisi, Saduki, ya. Tepuk tangan. Orang jahat yang ingin membunuh Yesus. Iya, betul. Oke. Bukan Berhasil menuhankan nggak? orang jahat, Berhasil bukan nggak? Tunggu. Berhasil nggak orang jahat membunuh Yesus? Ya, mungkin karena dibiarkan oleh Tuhan. Disalib. Berhasil nggak? Disalib. Berhasil membunuhnya kan? Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Iya. Ada apa yang salah di situ? Oke. Ada apa yang salah? Dengar, ketika orang jahat berhasil membunuh Yesus, apa efeknya untuk Kristen dari kejahatan mereka? Itulah mempedomani bagaimana pengorbanan Yesus itu terhadap umatnya. Tidak ada pengorbanan di dunia ini cuma. Dengar. Saya ulang lagi. Dengar.
Saya ulang lagi. Apa efeknya, apa pengaruhnya terhadap orang-orang jahat, yaitu orang-orang Kristen, nantinya jadi Kristen orang-orang jahat ini, terhadap kejahatan orang Farisi yang berhasil membunuh Yesus? Apa manfaatnya untuk orang-orang jahat yang nanti disebut Kristen? Silakan. Orang jahat yang membunuh Yesus tidak jadi Kristen. Tidak pernah jadi Kristen. Itu orang Yahudi. Iya, Masalah generasi. tidak pernah. Saya tidak tanya Farisi, itu. Yang Farisi, saya tanya, Saduki, dan imam yang besar saya itu, tanya, dengarlah, yang saya kita- tanya, apa manfaatnya bagi orang-orang jahat di luar Yahudi terhadap kejahatan orang Farisi membunuh Yesus? Apa manfaatnya bagi orang-orang jahat di luar Nggak Yahudi? ada. Bagi orang-orang jahat, kalau jahat nggak ada. Karena tidak percaya Yesus. Loh. Jadi Iya. kalian ini ditebus dari kejahatan atau apa ini? Orang jahat tidak mengenal Yesus karena hatinya mereka sekeras batu, dikeraskan oleh Iya. Tuhan, supaya tidak percaya Lalu Yesus yang sebagai ditebus, Tuhan. lalu yang ditebus dosa-dosanya siapa? Kami pengikut Kristus. Berarti kalian orang pendosa kan? Iya. Manusia Pendosa semua itu ada orang berdosa. pendosa Semua itu orang manusia jahat di atau bukan? dunia, Gini, dengar. Pendosa itu orang jahat atau tidak? Semua di dunia ini ada orang berdosa. Masalah Dengarlah, generasi. dengar. Pendosa itu orang jahat atau bukan? Semua di dunia ini kalau pendosa itu dikatakan orang Alah, jahat, kau itu aja, semua jahat. jangan kau bawa orang, kamu aja. Sekarang pertanyaan saya, yang melakukan dosa itu orang jahat atau bukan? Ada dosa yang tidak disengaja, ada dosa yang disengaja. Mulai ngaco lagi, mulai ngaco. Pertanyaan saya, Mulai ngaco yang lagi, melakukan ya. dosa sampai ditebus oleh Yesus melalui kejahatan, pertanyaan Karena saya, kami apa? Kristen, dengar semua. Karena kami di Kristen, kami mengenal ada dosa warisan. Siapa yang ngajarkan itu? Sejak Adam itu jatuh ke dalam dosa, Yang maka ngajarkan semua siapa? keturunannya itu adalah mendapat dosa warisan. Artinya kesalahan Ilmu seorang dari mana manusia kakek nenek Siapa buyut. yang mengatakan itu? Siapa yang mengatakan itu? Bahwa Adam mewariskan dosa? Itu dalam Alkitab. Di Dosa mana warisan. tertulis? Di mana tertulis? Saya tidak jelas ayatnya. Tapi Inilah kalau dengarlah. orang jahat itu bicara kalau tidak memfitnah berbohong. Masakan Adam mewariskan dosa tanpa dalil, tanpa ada dalil, tanpa ada ayat, tanpa ada firman Tuhan, difitnah Adam mewariskan dosa. Artinya Makanya, memang kalian ini orang-orang dengar. jahat. Dengar. Orang-orang jahat memang kalian ini. Orang jahat kalian ini memang. Pantaslah Yesus dijadikan Tuhan untuk kalian memang. Makanya Tuhan Adam- menjelaskan hatimu. Adam Model-model tidak pernah beginilah. mewariskan dosa, tidak Model-modelmu ada dalilnya. inilah yang digunakan Tidak Tuhan untuk ada menguji umat dalilnya. Kristen. Tidak ada dalilnya Adam mewariskan dosa. Itu hanya tipu-tipu iblis. Model-modelmu inilah yang digunakan Tuhan. Model untuk menguji seperti kami. inilah yang berbicara Menguji iman mewakili kami. iblis. Memfitnah Yang menguji- Adam, yang memfitnah Adam hanya iblis. Terus Berarti Anda sadar Anda iblis. yang menguji iman orang Kristen adalah seperti Anda ini. Saya tidak perlu menguji, saya hanya ingin mewaraskan Anda. Digunakan Di mana? oleh iblis Di untuk mana Adam? menguatkan iman Di kami. mana Adam mewariskan dosa? Jawab. Waktu Tuhan mengutuk Adam, Hawa Jangan dan ular. jangan waktu. Dalilnya mana? Dalil. Ada dalam kitab Kejadian. Tunjukkan. Saya kasih waktu Anda 200 tahun. Nggak Tunjukkan. perlu, Mulai sekarang. karena kau tidak Saya perlu. diam. Berarti Anda adalah iblis yang telah memfitnah Adam. Saya hanya mengajarkanmu, bukan untuk berdebat. Tuhan mengatakan di dalam Saya kitabnya hanya orang Yahudi. menjelaskan pikiran Aku yang akan sudah belok. mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunan iblis. Dan Itulah keturunan dosa Adam. warisannya. Nah, Itulah mana makanya dalilnya? dosa warisan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Dalil. Tidak perlu saya jelaskan sama kau. Karena Ini itu- berarti kau keturunan iblis. Kamu keturunan Ngomong kau iblis. lagi. Kamu keturunan Kau iblis. marah-marah. Di dalam Kalau Yeremia ketemu saya, kau 31, kapok, ya? dengar. Macet kau. Di dalam Yeremia, yang macet kamu. Saya tunggu dalilnya. Saya tidak akan lanjut. Saya tidak lanjut kalau kau tidak tunjukkan dalil di mana Adam mewariskan dosa. Silakan. Saya tidak lanjut.
Dosa warisan itu adalah yang telah dia- Dalil. Macet, kau macet kan? Kau macet. Kau yang macet Kalau bukan saya. membuka Alkitab sekarang, saya Dalil, tidak dalil, ada dalil. membuka Alkitab. Dalil. Saya tidak jelas Macet. ayatnya. Macet. Kejadian 5 nomor 2. Adam dan keturunannya diberkati baik laki maupun perempuan. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa? Cepat. Makanya terkena kutukan Adam. Ada di Kejadian Alkitab. Dalil macet. Kau yang macet. Dalil macet. Buntu kau kalau ketemu saya, buntu kau. Ya, kau lihat kau yang buntu sekarang nih. Ini kau yang buntu nih. Mana dalilnya? Dia yang buntu, kau kita kan? yang dibilang buntu. Jadi gini Mana dalil? Enggak, dalil. Usah kau mengurusi agama lain karena kau tidak. Buntu dia sekarang, buntu. Aduh, Bunda Rahma. Buntu dia, buntu. Buntu dia sekarang, buntu dia. Buntu. Ayo, mana dalilnya? Ada di Jangan Kejadian. kau. Mana? Tunjukkan. Silakan. Saya bacakan secara rangkuman, secara kesimpulannya saja bahwa Ya, tertulis di mana? Tertulis di mana? Dengan dosa yang dibuat oleh Adam, Kejadian maka berapa? Tuhan itu mengutuk semua keturunan Adam. Di mana dalilnya? Sehingga setiap Mana bekerja, dalil? berteluh, Dalil. berkeringat, Dalilnya mana? capek. Dalil mana dalil? Dalil di mana keturunan Adam dikutuk? Tunjukkan. Itu aja kau. Buntu. Jadi ketika Tuhan mengatakan keturunan Adam dan keturunan iblis akan saling bermusuhan, Anda terbukti malam ini sebagai keturunan iblis yang telah memusuhi Adam dengan memfitnah Adam bahwa Adam dan keturunannya diwarisi dosa. Iya, Tuhan yang membuat itu kan. Tuhan. Mana dalilnya? Mana dalil? Nah, Dalil baca mana? dalam Kejadian. Baca Maka aja. pantaslah kamu itu menjadikan Yesus sebagai Tuhanmu, karena Yesus hanya Tuhan bagi Ya, orang memang. jahat. Karena orang jahat tidak menuhankan Yesus. Orang jahat. Mereka Dengarkan tidak memanggil saya. Yesus Tuhan. Dengar saya. Lalu siapa yang menuhankan Yesus kalau bukan orang jahat? Kami orang baik-baik, pengikut Tuhan Yesus. Orang baik itu Tuhannya Yahudi yang diperkenalkan Yesus, bukan Yesus. Oke ya? Tuhan Saya anggap Yahudi. saudara macet, nggak perlu lagi Yahudi dilanjut. itu telah Saya menjadikan anggap dirinya Anda sudah tidak manusia. bisa lagi melanjutkan dialog ini Telah karena Anda menjadikan tidak bisa dirinya memberikan manusia, dalil. itulah Yesus. Anda hanya memfitnah Adam alaihi salam, tidak ada dalil. Artinya Anda adalah keturunan iblis yang memusuhi Adam. Ingat perjanjian Tuhan? Yang keturunan iblis itu adalah yang tidak Aku akan mengakui Yesus. mengadakan permusuhan Yang tidak antara mengakui Yesus, keturunanmu itu iblis. dan keturunan perempuan ini. Jadi Iblis siapa itu yang tidak mengakui menuduh Yesus. Adam tanpa dalil, maka dia adalah keturunan iblis. Tidak mengakui Yesus itu adalah iblis. Berarti keturunan iblis ada di agama Anda. Oke, silakan Anda turun. Cari Iblis dalil dulu. itu tidak Kalau mengakui sudah ada Yesus. dalil, Iblis itu baru tidak muncul di mengakui sini. Yesus. Kalau sudah ada dalil, baru Macet muncul di kau sini. kan? Hadapi saya dengan Macet. ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan kebencian. Jangan kebencian, karena saya akan muntahkan seperti lahar panas akan keluar dari mulut saya ketika Anda melakukan coba-coba untuk melakukan berdiskusi tanpa ilmu. Anda akan seperti kena lahar panas, ya, karena saya akan memainkan data dan dalil the Bible, karena ini sudah di luar kepala, bukan di dalam kepala lagi, sudah di luar. Kalau masih di dalam Al-Quran, di luar ini nggak bisa masuk ke dalam kepala, hanya yang masuk itu Al-Quran. Dia cukup mangkal di luar aja, parkir di luar saja. Pahami itu. Silakan saudara-saudara saya yang lain, non muslim yang naik, yang menguasai Bible yang naik. Jangan yang tidak menguasai Bible, nanti jadi lawak, akhirnya Anda menjadi penghujat. Kalau Anda sudah tak berdaya, Anda jadi penghujat. Anda sudah tak mampu, Anda jadi penghujat. Karena ingin menang, maka segala macam tetap bengek tentang Islam. Islam bersinar, Islam begini, Nabi Muhammad begini. Itu karena Anda sudah tak berdaya. Tapi kalau Anda menguasai Bible, Anda berbicara terkait Bible, ya, Anda tidak akan mungkin lari ke Islam. Karena yang kita sedang bahas ini adalah Al-Quran yang menceritakan bahwa
pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga dalam kitabnya orang Yahudi. Itu jelas itu. Jadi Anda harus memahami bahwa yang dikutuk itu ada iblis. Di Al-Quran yang dikutuk itu adalah iblis, tetapi di agama Anda yang dikutuk itu adalah yang Anda tuhankan itu sendiri. Dalilnya jelas, Galatia 3 nomor 13. Silakan, Bung. Halo, semangat malam. Naik ke sini, diskusi ilmiah menggunakan data. Jangan kesurupan. Ya, jangan kesurupan, jangan menghujat. Silakan Anda keras di dalam menyampaikan narasi, tetapi berdata. Jangan kayak ibu tadi. Ibu tadi itu cuma ngomong-ngomong, tapi tidak ada datanya. Saya anggap dia ibu karena dia terlalu banyak framingnya, tapi kemampuannya berdialog tak ada, berdata, hanya keluar-keluar saja. Silakan teman-teman, naik di sini kita berdiskusi, nggak usah sungkan. Selama Anda berdiskusi dengan baik, dengan data, dengan dalil, kita akan layani dengan baik. Silakan. Semangat malam. Selamat malam. Dari Katolik Protestan, Abang. Katolik Protestan. Protestan. Baik, Abangku. Baik, terima kasih. Salam kenal. Dari saya Bang Suma atau Zulkifli M. Abbas. Iya. Ini ada tema yang menarik. Iya, silakan. Saya di luar tema ini. Ya, Boleh di luar tema. silakan Bang, silakan. Nanti saya arahkan ke tema, silakan. Apa di agama Islam itu diajarkan untuk ngurusin agama lain ya? Oke, baik. Nutup-nutup ini orang ibadah segala macam tuh. Oke, baik. Di dalam ajaran agama Islam tidak diajarkan kemudian untuk mengganggu agama lain, tetapi Tapi terus dalam kenapa ajaran itu agama setiap ada orang ibadah itu selalu ditutup di ini segala macam itu apa? Itu Oke. apa Islam itu kan? baik, baik. Kemungkinan ada dua hal. Yang pertama, yang ibadah ini tidak ada izin. Yang kedua, Musola masjid itu ada izin semua? Nggak ada sama sekali. oke, tapi di musola dan di masjid tidak ada yang manggil teriak-teriak manggil Yesus. Tapi ketika kalian kebaktian, kalian sibuk memanggil Tuhan kami pada tempat yang tidak seharusnya. Makanya kami umat Islam ketika mendengarkan kalian kebaktian, Allah kamu tuh tuli ya. Harus teriak-teriak gitu pakai musuh tua-tua itu ya. nggak boleh bahas, nggak boleh kayak gitu Bang. Karena kenapa? Yang dipanggil untuk jangan ngomong kayak gitu. Yang dipanggil, gitu loh. yang dipanggil Makanya untuk dengerin sholat. dulu, yang ngomong dengerin dulu juga kamu itu. Tolol juga kamu itu. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamamu warisan penjajah. Jangan mental penjajah, mentang-mentang agamamu warisan penjajah. Jangan Bang. Sama aja. Oke, dengarkan saya. Itu. Dengarkan. Yang teriak-teriak gitulah, nutup-nutup. Soal ini izin itu kontol lah. Inilah kalau agama penjajah punya warisan gini. Kamu itu yang menjajah, kamu itu yang menjajah. Apa yang dijajah Bang? Apa yang dijajah Bangku? Kalian dijajah apa di Indonesia ini? Kalian sudah numpang dengan sangat-sangat damai di tengah-tengah kami. Negara yang dibangun dari perjuangan 99% umat Islam dan mengusir 100% penjajah yang kafir kayak Anda. Ya, penjajah 100% seagama dengan Anda, yaitu kafir. Begitu kami berhasil, kami punya keturunan berhasil, kakek kami berhasil mengusir orang-orang yang seakidah, seagama dengan Anda. Anda hidup tenang di Indonesia ini, hidup tenang, ya toh? Kenapa kalian terkadang kebaktian itu ada yang ganggu? Karena kalian kebaktian memanggil Tuhan kami pada tempat yang tidak seharusnya. Terima kasih Allah Bapa telah menganugerahkan anakmu yang tunggal. Allah Bapa
yang ada di surga. Gimana orang Islam nggak sakit digituin? Kenapa nggak panggil Tuhan kalian aja? Theos Bapa yang ada di surga, Theos Bapa yang begitu baik, telah turun menjadi bayi. Theos Bapa turun ke bumi, hari ke-8 nonotnya dipotong. Theos Bapa jadi manusia, Ishak tetek manusia. Kalau kalian bernyanyi seperti itu, kalian tidak akan diganggu, tidak akan diusik. Masalahnya kalian bernyanyi memanggil Tuhan kami pada saat kalian menyembah dewa kalian. Begitu. Allah yang perkasa, terpuji namamu. Kasih-Mu begitu besar pada dunia. Allah yang begitu dahsyat menjamah di kami. Allah yang perkasa telah menjadi Yesus. Bagaimana Anda tidak disiram minyak kelapa mendidih? Kau panggil-panggil Tuhan kami pada saat kalian menyembah dewa kalian. Gimana kalian tidak dimarah? Kalian penyembah dewa pakai nama Tuhan kami, pakai gitar, ketepak, ketepak, ketepak. Ada lagi piano, ketepak, ketepak, kucit, kucit, ketepak, ketepak, kucit, kucit. Sudah ribut, tidak ada contoh dari Yesus. Panggil Tuhan kami lagi di situ. Allah Bapa yang ada di surga, terpujilah namamu. Apa itu? Coba kau menyanyi pakai nama Tuhanmu saja. Dewa Bapa yang adalah ayahnya dewa anak, yang adalah turun ke bumi jadi bayi imut. Dewa Bapa begitu kasih kepada dewa anak. Nah, itu bagus. Siapa yang mau mengganggu kamu? Sebagaimana orang Buddha tidak ada yang ganggu, sebagaimana orang Hindu tidak ada yang ganggu, karena mereka percaya diri terhadap dewa-dewa sembahan mereka. Datang situ menyembah dewa kalian Theos dengan memanggil Tuhan umat Islam. Wajarlah kamu disiram air comberan. Kau pakai Tuhanmu aja coba. Kau pakai teriak-teriak keliling kompleks, kau panggil dewamu, tidak akan ada umat Islam yang ribut. Berisik, diamlah. Karena kami sangat menghargai orang yang punya kepercayaan di luar kami. Gak ada kerjaan. Masalahnya kalian memanggil dewa kalian dari Roma itu, sendiri kau orang dewa gila aja Roma lu. yang kalian sembah itu kalian panggil dengan nama Tuhan kami. Iya, pantaslah kalian dilempar pakai tutup panci. Yang kamu masih dalam kuburan itu. Nah, Tuhan dalam kuburan. Kalau Tuhan kamu yang tergantung di pohon itu siapa namanya? Tuhan kamu masih mayat dalam kuburan, mamat. Oh, Tuhan kami Nabi Muhammad. Nah, bagus. Iya. Itulah kebodohanmu. Berarti Tuhanmu juga Paulus dong. Iya kan? Bahas Tuhan Berarti orang Tuhanmu juga Paulus. Karena Pauluslah yang mengajarkan Tuhan Kristen. orang terus. Ngapa? Paulus yang mengajarkan bahas Yesus jangan nggak bisa bersunat. makan ya? Paulus yang mengajarkan kemudian makan babi. Paulus yang mengajarkan ibadah minggu. Paulus yang mengajarkan menuhankan Yesus. Setiap Berarti debat yang tidak kau pernah ikuti kasih adalah kesempatan orang Tuhanmu. ngomong. Berarti kau penyembah Debat itu Paulus. kasih kesempatan Paulus orang ngomong. masih di kuburan. Berarti kau penyembah bangke. Kalau kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi, bukan Tuhan. Nah, kalau kau tuduh kami menyembah Nabi Muhammad karena kami mentaati perintahnya, berarti lu penyembah Paulus.
Kutanya dulu kau. Lucu. Kutanya dulu kamu. Lucu. Kutanya dulu kau, Bang. Kutanya dulu kau. Anda Yang mengajarkan kamu jangan bersunat siapa? Yesus atau Paulus? Muhammad Sunada. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. yang mengajarkan kamu tidak bersunat. Yang saya tanyakan, Ya saya tanya ia mengajarkan. Jawab dulu baru saya jawab. Kalian ikut siapa? Oke, baik, saya jawab dulu ya. Habis itu kau jawab. Terus. Oke, saya jawab dulu ya. Nabi Muhammad mengatakan dengan mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Oke, nah sekarang jawab saya. Siapa yang mengajarkan kamu jangan bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab. Muhammad sunat nggak itu? Sudah ku jawab barusan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhan kamu ada nggak? Pindah lagi. Inilah kalau penyembah setan begini. Pindah lagi. Pertanyaan tentang sunat. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhanmu ada nggak? Habis itu baru pindah. Ini dulu kau jawab. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Tuhan kamu ada nggak? Inilah kalau penyembah setan begini. Penyembah setan kalau begini ditanya. Tentang Nabi Muhammad sudah ku jawab. Giliran saya bertanya. Kalau Tuhan Siapa yang Yesus mengajarkan buktinya kamu? ada. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab. Lucu pertanyaan itu, anak kecil bisa jawab. Jawabannya apa? Kau ditonton 10.000, 11.000 orang, apa jawabanmu? Babi tidak bersunat sama seperti kau tidak bersunat. Berarti kau dengan babi selepel kan? Ban Juma sunat nggak? Iya kan? Juma sunat nggak? Betul nggak? Babi tidak sunat, kau juga nggak sunat kan? Yesus sunat. Sunat nggak? Yesus sunat, saya sama seperti Yesus. Juma sunat nggak? Kamu tidak sunat, babi tidak sunat, kau sama seperti babi. Juma sunat. Kau diajak diskusi baik-baik. Aku tanya, yang mengajarkan kamu tidak bersunat, Yesus apa Paulus? Aku kalau berdiskusi sama orang yang kelas, bukan sama Juma. Terus ngapain kau naik ke sini? Untuk mempermalukan dirimu bahwa kau sama seperti babi tidak sunat. Bisa nggak? Kamu seperti babi. Setan tidak sunat, kamu juga tidak sunat. Kau sama seperti setan. Monyet tidak sunat, kau tidak sunat. Kau sama seperti monyet. Nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Nggak malu? Setiap aku Nggak malu? nonton live-nya Bang Juma. Tidak malu, kau tidak malu. Kau sudah ada di depan saya. Kamu sudah ada di depan saya. Kau tidak bisa membela agamamu. Yang mengajarkan kamu tidak bersunat Yesus atau Paulus? Nanti ku sobek masker itu, diam. Shoot. Kalau kau bisa, kalau kau bisa, ayo. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Kristen tidak bersunat, Yesus atau Paulus? Jawab. Itu pertanyaan balik ya. Loh, kau jawab dulu. Muhammad sunat. Yesus sunat, saya sunat. Setan tidak sunat, kau juga tidak sunat. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kau ikut setan tidak bersunat? Jawab. Yesus atau Paulus? Tinggal kau jawab. Ayo. Kamu yang lucu. Saya tanya sesuai dengan data ilmu. Setan tidak sunat. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kau ikut setan tidak bersunat? Paulus atau Yesus? Jawab. Kita masuk ke tema ini aja. Tuhan. Malu dia. Malu. Malu dia, malu. Jangan coba-coba naik di komal saya kalau kamu tidak berilmu. Jangan. Kau akan jadi bulan-bulanan, apalagi menjadi seorang penghujat. Jadi bubur kau di sini, jadi bubur. Kamu berilmu, ya.
setiap debat kasih kesempatan orang ngomong, ini nggak pernah kasih kesempatan. Saya orang kasih kau ngomong. kesempatan. Siapa yang mengajarkan kamu mengikuti setan tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Saya diam, jawab. Cuma apa? Cuma. Satu tahun kemudian, apa? Pertanyaannya apa? Siapa yang mengajarkan kamu ikut setan tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Jawab. Pokoknya jangan masuk ke tema situ, tema atas itu yang kita bahas. Nyerah ya, nyerah. Oke. Sunat aja, bantuin aja buat sunat. Oke, udah. Jangan bahas, katanya sudah. Masih mau lanjut? Ya sudah, silakan jawab. Bantu aja nggak sunat. Kenapa harus bahas sunat? Mau pindah ke tema atau disunat nih? Terserah. Oh ya sudah. Siapa yang mengajarkan kamu tidak bersunat? Yesus atau Paulus? Kenapa harus bolak-balik di situ? Ya kamu belum jawab. Kenapa harus bolak-balik? Supaya kita tahu kau itu pengikut Yesus atau kau pengikut Paulus. Silakan. Yesus mengatakan Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Aku sunat, muridku, pengikutku. Ayo. Oke. Apa? Ulang-ulang. Yesus berkata dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengikuti aku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku bersunat, pengikutku makanya Yesus banyak mengusir nanti orang-orang yang mengatasnamakan dirinya tapi bukan muridnya, bukan pengikutnya. Salah satunya Anda. Yesus mengatakan, hanya daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, salah satunya anda mengaku pengikut Yesus tapi tidak melakukan pekerjaan Yesus. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan melakukan apa yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Ayo. Yesus melakukan sunat. Kamu? Jadi gini, itu ceritanya memaksa orang berpikir. Kok jadi Nabi Muhammad larinya? Yesus. Yesus yang berkata begitu, bukan nabiku. Lucu ente. Masih mau disunat atau mau pindah ke tema? Ayo. Tidak ada ilmu ini. Sama aja dengan pendetanya, nggak ada ilmunya. Sama aja dengan pastor, tak ada ilmu. Gimana dong? Mantan Islam juga saya. Ayo, coba kita uji. Di Islam, rakaat kedua setelah salat jenazah apa bacaannya? Silakan. Dulu pernah nikah sama orang Islam, sekarang itulah aku bilang, kalau bukan orang jahat tidak mungkin nyembah Yesus, tidak mungkin, pasti pembohong, pendusta, penyesan, ngumpul di situ, ngumpul. kenapa
Bang Juma ini bahas tentang Yesus. Mulai nangis. Mulai nangis. Mulai nangis. Mulai nangis. Bang Juma, selamat malam. Iya. Malam juga. Malam, ya. Katolik, Protestan. Katolik Timor Leste. Oke. Pertanyaannya, Bang Juma, pertanyaannya bilang bagaimana sunat? Sunat. Yesus sunat. Ya. Paulus Ya. melarang sunat. Yesus melarang. Yang mana yang Anda ikuti? Yesus sunat, Paulus melarang sunat. Yang mana Anda ikutin? Oh, tema ini ya. Iya, masuk ke tema lagi. Bukan sunat lagi. Oh, iya. Oke. Silakan. Kami mengikuti Yesus. Iya, ngikuti Yesus. Yesus sunat, Paulus melarang sunat. Mana yang Anda ikutin? Mana yang Anda ikutin? Yesus. Yesus sunat, Paulus melarang bersunat. Yang Anda ikuti siapa? Saya ikuti Yesus. Berarti Paulus salah ya? Saya kurang tahu. Saya kalau tanya bilang ikut Yesus, ya saya ikut Yesus. Nah, Yesus masuk ke sinagoge hari Sabtu. Anda masuk ke mana? Hari Sabtu Yesus masuk ke sinagoge. Anda hari apa masuk ke mana? Ayo bang, jangan lemas. Jangan kayak di atas body aja yang kuat tapi ilmunya nggak ada. Saya primo Diansa, primo. Se Diansa, nasira, Beteli Diansa. Explica top. Hirus det niasa dia kela. Kita. Pergunta nih Ansa pergunta. Ya hendak nusalah ke adora iminia maroma temi terus be Yesus nyunar. Silakan berembuk kalian, berembuk. Berembuk dulu untuk hadapi saya, berembuk dulu ya. Tapi Yang mana nih? Apa ini? Yesus Tuhan untuk siapa? Saya bahasa kurang. Tuhan untuk orang Kristen. Tuhan untuk Kristen. Jadi Yesus itu hanya Tuhan untuk orang Kristen. Kita cari akarnya dulu. Kita cari akarnya. Ya. Kisah para pewarta atau KPR 2 nomor 36. Petrus berkhotbah. Yesus dikatakan begini, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Berarti Yesus ini adalah Tuhan yang dibuat. Artinya Tuhan buatan. Tuhannya Yahudi untuk orang-orang yang menyalib Yesus. Berarti yang menyalib Yesus itu kan orang jahat. Berarti Yesus adalah Tuhan untuk orang jahat. Kamu ikut-ikutan. Ketahuan ikut Tuhan orang jahat. Ketahuan. Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Cuma lebih baik berhenti tiap hari, pagi, malam, siang, bahas. Gak ada kerja lain. Bisa saya berhenti, bisa. Kalau Kristen sudah menggunakan pakaian Kristen, jangan menggunakan pakaian Islam. Berhenti saya. Ngapain saya sibuk? Gimana orang Kristen pakai Islam? Ini Bibelmu nih, luarnya saja namanya Alkitab nih. Alkitab namanya nih. Alkitab itu nama lain dari kitab suci Al-Quran.
Nah, ketawa. Ini ketawa. Ketawa dia. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Karena kamu nggak tahu, atau kamu pura-pura nggak tahu. Apa arti Alkitab? Arti Alkitab itu adalah kumpulan kalam Allah, kumpulan firman Allah. Alkitab itu adalah penamaan terhadap firman Allah yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang di luar Indonesia, sebelum penjajah masuk ke Nusantara, apa nama kitabnya orang Kristen? Apa nama kitabnya orang Kristen sebelum masuk menjajah di Indonesia? Alkitab. Pret. Kok pret? Di mana? Di Indonesia baru menggunakan nama Alkitab. Lucu ya. Kok lucu? Kenapa tidak membahas tentang Muhammad? Nah, justru inilah yang saya bahas tentang Nabi Muhammad. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadzal min indillah. Celakalah orang yang menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah. Ini yang dimaksud nih. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Ini yang dibahas. Sebuah buku ditulis mengatasnamakan Allah. Makanya di luarnya Alkitab. Dengan menyebut Alkitab berarti menulis kitab mengatasnamakan Allah. Karena Alkitab itu wahyu dari Allah. Itu. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kristen yang kehilangan arah masuk ke Nusantara mengganti kitab mereka dengan label Alkitab, padahal tadinya apa? Biblos. Biblos kalau diterjemahkan ke Indonesia buku-buku atau kumpulan buku-buku. Kenapa jadi Alkitab? Kutanya dulu saudara, Biblos artinya apa? Biblos artinya apa? Lucu juga Bang Juma ini. Lama-lama jadi pelawak. Biblos artinya apa? Lama-lama jadi pelawak ini Bang Juma ini. Biblos artinya apa? Seorang ulama. Biblos artinya apa? Anda kan bertanya, kenapa setiap malam Anda membahas tentang kekristenan? Karena Kristen menggunakan pakaian Islam. Di mana? Biblos artinya apa? Biblos. Di mana? Kita orang Kristen. Kitab Anda yang Biblos masuk ke Indonesia berubah menjadi nama Islam, yaitu Alkitab. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran. Nah, pusinglah. Agama nggak punya jati diri memang begitu. Nah, kita Alkitab. Tuhan Yesus. Apa jelasnya? Tuhan Yesus nyata ada. Kalau nyata Yesusmu itu, kenapa menggunakan istilah-istilah Islam? Kenapa nggak pakai istilah Yesus aja? Ada nggak? Banyak orang-orang Islam yang berobat ke di dokter, ada pendeta. Dalam nama Yesus sembuh, bukan dalam Muhammad sembuh, nggak ada kan? Oke. Saya jawab. Yesus berkata kepada Bani Israel muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu Islam. Datang penyesat memakai nama Yesus dengan mujizat-mujizat. Itu dalil. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat, dan kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Itu dalil Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 24, nomor 26. Dalil. Nah, Yesus dinanti ketika datang kedua kalinya, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat memakai namamu? Bukankah kami telah bermujizat memakai namamu? Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang bermujizat mengusir setan bernubuat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Nah, jadi yang diusir siapa? Apa? Yang diusir Yesus siapa? Kalian itu, Bung, kalian orang-orang Kristen itu cuman karena terlanjur Kristen saja. Andai kalian itu belajar Bible, sudah lama kalian keluar dari sana. Siapa yang mau diusir? Siapa yang mau diusir? Kami masih kuat, iman kami kuat, karena kami. Iya, harus kuat, karena neraka juga butuh penghuni. Harus kuat. Harus kuat, karena nubuatan Yesus harus terjadi. Apa itu? Adanya sekelompok manusia yang akan diusir Yesus. Kalian harus kuat. Kuat mempertahankan kepercayaan, keyakinan kalian. Silakan. Harus kuat. Keturunan kalianlah yang akan diusir oleh Yesus nanti. Harus kuat. Neraka juga butuh penghuni. Gak boleh juga masuk surga semua. Aduh. Sabar ya, Bang. Pendetamu suruh kau turun itu. Takut pendetamu kamu waras. Turun. Jangan mau didebat sama Bang Suma. Turun. Nanti kurang perpuluhan. Turun. Please. Jangan kau berhadapan Suma. Atau kalau kau bertahan, usahakan pura-pura gila. Halo saudara Umbu.